Nah, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini kalau sudah bercampur dengan zat ya atau benda yang suci, tidak najis. Ya, tapi dia mendominasi. Jadi merubah air itu tidak lagi jadi air murni. Ya, seperti yang sudah pernah kita singgung. Dia bercampur dengan kopi gitu ya, dengan susu. Ya, teh, ya, jus misalnya. Kuah, ya, parfum. Ya, air bunga, air pohon dan sebagainya. Jadi dia mendominasi zatnya itu. Si airnya tidak lagi murni. Nah, maka ini hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Suci maksudnya bisa digunakan untuk kebutuhan duniawi. Misalnya kopi kan boleh diminum. Ya kan, susu boleh diminum tapi tidak boleh dipakai bersuci. Ya, tidak pakai wudu nggak boleh. Jadi supaya ada rasanya gitu, ada sensasi ketika berwudu ya pakai kopi, ya pakai minuman gitu ya, nggak boleh, itu nggak sah karena tidak lagi murni airnya. Jadi yang bisa dipakai bersuci itu harus air yang murni, yang mutlak. Jadi ini hukumnya jadi hukum kedua, macam hukum yang kedua ya. Nah, cuman syaratnya tadi merubah zatnya. Ya, kalau hanya masuk ke dalam air ya, benda-benda suci tadi itu tapi tidak merubah, tidak mendominasi, maka itu boleh, masih boleh digunakan. Ya, misalnya hanya ada di sampingnya gitu, tidak larut. Ya, jadi karena kan ada nanti benda-benda yang tidak larut di air. Ya, benda yang tidak larut di air. Misalnya apa? Di sini disebutkan ya poinnya, seperti kayu gaharu, batu kapur yang keras dan lain-lain. Ya, kayu gaharu ya, kayu gaharu itu kan bahan untuk minyak kasturi kan ya, gaharu itu kan. Nah, jadi ketika masuk ke dalam air dia tidak larut, ya, itu. Ya, atau batu kapur yang keras. Kalau batu kapur yang lembek ya, yang lembut kan itu bisa bercampur dengan air. Tapi ini udah keras. Nah, ketika masuk ke air tidak mendominasi. Nah, maka airnya masih bisa digunakan. Ya, atau benda suci yang mencampurinya sedikit. Ya, sedikit ya, kalau sedikit dia tidak mendominasi. Ya kan, hanya bagian kecil aja gitu kan. Jadi secara umumnya airnya masih murni, bisa digunakan. Nah, tapi meskipun banyak misalnya, termasuk yang sulit dihindari dan biasa ada bersama air. Nah, jadi ada pengecualian. Ada yang memang biasa bersama dengan air. Nah, ini masih boleh. Seperti apa? Seperti tanah. Nah, tanah itu kan air itu kan di bawahnya tanah. Nah, kadang si tanah ini bercampur dengan air itu. Jadi makanya agak keruh kan. Tanah ini memang sulit untuk dihindari, untuk terlepas dari air. Ya, dan memang lazimnya dia ada bersama air. Ya, nah maka boleh. Jadi kalau keruh gitu sedikit si air itu karena oleh tanah secara alami ya, bukan sengaja dimasukkan. Kalau sengaja dimasukkan nggak boleh. Ya, jadi alami si tanah itu bercampur. Ya, atau kemudian lumut. Nah, kadang kan si airnya itu agak berubah ya, jadi warnanya agak hijau gitu. Itu karena ada lumut di situ. Nah, itu juga masih bisa digunakan. Ya. Dan semua yang tumbuh di air, jadi bukan hanya lumut, ada tanaman-tanaman yang memang biasa tumbuh di dalam air, ya, yang tadi mempengaruhi si zat air itu.
Ya, dan tentu kan hanya sebetulnya kan walaupun bercampur hanya sedikit ya, tidak sampai mendominasi ya. Beda kalau misalnya bercampur dengan tanah, tanahnya banyak, jadi tidak lagi zat air, tapi udah jadi apa namanya, letak itu apa ya bahasa Indonesia? Lumpur ya. Jadi lumpur misalnya, karena terlalu banyak, nah itu nggak bisa kalau udah jadi lumpur. Jadi maksudnya bercampurnya ya nggak terlalu banyak itu, ya sedikit ya, walaupun merubah warnanya itu nggak masalah, tapi dia sebetulnya masih air. Kalau udah jadi lumpur ya udah nggak bisa gitu ya. Atau tadi tanamannya terlalu banyak ya, bercampurnya dengan air juga tidak bisa. Karena lama menggenang misalnya di situ ya, jadi bercampur. Atau di tempat diam dan di tempat mengalirnya ya terdapat benda seperti belerang, disebut kibrit ya sarannya, arsenik ya, zirni ya, dan gamping atau batu kapur, norah ya yang bercampur, atau kejatuhan dedaunan yang bercampur. Air tersebut masih dapat mensucikan karena memang masih dianggap sebagai air mutlak. Jadi ada zat-zat yang memang sulit untuk dihindari ya. Jadi ini sebenarnya sama kayak tanah tadi. Ya ada belerang atau apa gitu. Ya yang bercampur itu masih bisa. Selama tadi tidak terlalu banyak. Sama kayak kaporit ya. Kaporit juga sama hukumnya. Ya ini kan memang dia dibutuhkan untuk air itu, untuk membersihkan air, dibutuhkan ya, dan justru membuat air itu jadi bersih kan gitu, asalkan tadi tidak terlalu banyak ya. Kalau terlalu banyak ya itu justru jadi berubah ya. Jadi jangan terlalu banyak ya, nah maka itu ya jadi patokannya. Nah, jadi walaupun banyak, tapi tidak terlalu banyak ya, dan tidak mendominasi ya air, ya, dan tidak berubah zatnya, masih bisa digunakan. Nah, ini sebagaimana dalam hadis, ya misalnya berkenaan dengan memandikan jenazah ya. Dulu putri Rasulullah ya Hinatu Fiyat ibnatu ya, ketika wafat putrinya ya, salah satu putri beliau, nah Rasul menyuruh untuk memandikan kepada para sahabat perempuan itu 3 kali atau 5 kali atau lebih ya. Nah lalu menyuruh untuk mencuci dengan air dan daun bidara, lalu di airnya dicampur dengan kapur barus ya sebagai wewangian. Ya, nah ketika air itu dicampur dengan daun bidara itu kan jadi bercampur. Ya, tapi dia masih bisa mensucikan. Ya, jadi karena tadi tidak sama kayak lumut tadi gitu ya, daun-daun yang lain yang bercampur, yang airnya masih dianggap murni ya, kecuali kalau tadi terlalu banyak gitu. Jadi kalau cuma sedikit untuk mencampuri ya sewajarnya ya, itu masih bisa membersihkan, masih bisa dipakai untuk bersuci ya. Nah hadis yang kedua juga pernah ya Rasulullah mandi bersama Maimunah ya istri beliau dari satu bejana, satu wadah air yang di dalamnya terdapat sisa adonan. Jadi ada sisa adonan, berarti kan sisa, kalau sisa itu sedikit ya, tidak banyak ya, itu bercampur dengan air. Nah itu ternyata masih bisa digunakan ya. Adonan itu kan biasanya tepung lah gitu ya, jadi bercampur dengan air ya. Nah jadi tidak merubah kemurnian zat air, airnya masih bisa dirubah.